Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anita bersama teman-teman saya Wapa Mawadda dan Diani Pitra. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Arni Empil yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir di sini. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling dekat, setia, serta mengikuti ajaran-ajarannya. Di samping itu, ia merupakan orang yang sangat ramah, lembut hatinya, namun juga kuat serta tegas. Masa Abu Bakar As-Siddiq dapat dikatakan sebagai masa yang unik, karena pada masa itu adalah masa transisi dengan durasi yang singkat dan dikategorikan sebagai masa-masa kritis. Abu Bakar As-Siddiq mampu membangun kembali peran sosial di bidang politik dan pertahanan. Dan di tengah banyaknya orang-orang Arab yang murtad serta mencoba untuk menggoyahkan sendi-sendi Islam, ia tampil untuk memperkuat bahkan merintis penyebaran Islam serta kedaulatannya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, bentuk pemerintahan yang dijalankan bersifat sentral, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpusat pada pimpinan tertinggi. Ketika menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar selalu melibatkan para sahabat dalam menentukan kebijakan. Bahkan Abu Bakar membentuk sebuah lembaga khusus semisal Majelis Syura sebagai tempat musyawarah dalam menentukan kebijakan. Peran Abu Bakar As-Siddiq sendiri dalam serangkaian kegiatan material pemerintahan yang dibangun mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi imanat, yaitu pemimpin kekuasaan duniawi dan agamawi. Yang kedua adalah fungsi risalat, yaitu membawa dan menyampaikan ajaran agama. Pertama adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fil bin Malik al-Quraisy at-Taimi. Nah, jika kita perhatikan, garis keturunan Abu Bakar bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab. Sebelum beliau masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq dulunya bernama Abdul Ka'bah. Lalu ketika beliau sudah masuk Islam, Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri memiliki beberapa gelar, tetapi yang kami sebutkan dalam makalah ini hanya dua, yaitu Al-Atiq dan As-Siddiq. Yang pertama adalah Al-Atiq. Julukan ini diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah berkata kepadanya, "Kamu adalah Atiqullah, hamba yang dimerdekakan dan dibebaskan oleh Allah dari neraka." Maka sejak saat itulah Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Al-Atiq. Kemudian yang kedua adalah As-Siddiq. Adapun digelari dengan As-Siddiq, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa usia Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah. Abu Bakar wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar menderita penyakit kurang lebih 15 hari. Hingga akhirnya beliau meninggal pada usia ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma bin Amishi, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian disebabkan oleh makanan yang dibubuhi racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar memakan makanan tersebut bersama Al-Haris bin Kaladah dan Al-Atab bin Usaid. Mereka mengalami penyakit yang sama dan meninggal pada hari yang sama juga. Terakhir adalah keluarga. Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan 2 orang istri ketika ia masih di Mekah. Mereka adalah Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar.
Dan istri yang pertama dianugerahi anak Abdullah dan Asma, dan dari istri yang kedua ia dianugerahi dengan Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq kembali menikah dengan dua orang istri, yaitu Habibah binti Harijah dan Asma binti Umaisi. Dari Habibah ia dianugerahi Ummu Kulsum yang lahir setelah ia meninggal. Meskipun Nabi Muhammad mengetahui bahwa ajal beliau sudah dekat, namun beliau tidak memberitahukan tentang bagaimana kelanjutan ummah itu setelah wafatnya nanti. Beliau menjelaskan bahwa tidak akan ada Rasulullah lain sebagai penggantinya sesuai dengan tradisi Arab. Beliau membuka pintu bagi munculnya seorang pemimpin baru. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat merasakan adanya kegalauan ataupun kegundahan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Kaum Ansor mencoba untuk mencari solusi dengan berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, dan sedangkan kaum Muhajirin berkumpul di masjid guna menyelenggarakan jenazah Rasulullah. Mendengar adanya perkumpulan untuk menentukan pemimpin baru dari kalangan Ansor, sekelompok para sahabat yang terdapat di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lainnya mendatangi tempat Saqifah Bani Sa'idah yang biasa digunakan oleh kaum Ansor dalam bermusyawarah. Terjadilah perdebatan yang sengit antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor perihal pengganti Rasulullah dalam mengurusi urusan umat. Sampai salah seorang dari kaum Ansor berkata, "Kami ini adalah Ansarullah, tentara muslim, sedangkan kalian kaum Muhajirin hanyalah sekelompok orang yang berada pada nabi kami dan jumlah kalian juga sedikit. Apakah kalian menginginkan tali kepemimpinan kami putus dan kemudian kami dikeluarkan dari kota kami sendiri?" Menanggapi ucapan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sungguh kebaikan yang kalian ucapkan, wahai kaum Ansor, adalah kebaikan yang kalian lakukan. Sebagaimana yang diakui oleh bangsa Arab bahwa orang-orang Quraisy terhormat dari segi keturunan dan tempat tinggal. Oleh sebab itu, aku merelakan di antara dua orang ini untuk kalian pilih salah satunya untuk menggantikan peran kepemimpinan Rasulullah." Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengangkat tangan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun Umar merasa keberatan ketika dijalankan oleh Abu Bakar. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan, "Wahai kaum Ansar, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Abu Bakar merupakan orang yang direstui oleh Rasulullah untuk mengimami salat? Maka siapa yang setuju di antara kalian, maka berikanlah dukungan." Usulan Umar bin Khattab untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah belum sepenuhnya berhasil, sebab sekelompok orang dari Ansar tetap menolak pengangkatan Abu Bakar dan bersikeras untuk mengangkat pemimpin dari kelompok mereka. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, Umar bin Khattab kemudian berupaya untuk mengkonkretkan penentuan pengganti Rasulullah dengan menyampaikan pendapatnya. Suara umat tersebut kemudian membulatkan kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dari Rasulullah. Dalam orasinya, Umar berkata, "Wahai orang-orang Islam, sesungguhnya yang pertama kali menyertai Nabi Muhammad dan mereka berdua di dalam gua adalah Abu Bakar As-Siddiq." Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangan Abu Bakar dan membayatnya sebagai khalifah. Kemudian hal ini dilanjutkan oleh orang-orang yang ada di Saqifah Bani Sa'idah untuk membayat Abu Bakar sebagai khalifah dari kalangan Ansor. Umar berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang membayat Abu Bakar sebelumku." Kemudian mengalirlah dukungan kepada Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah setelahku. Faktor-faktor terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar dalam sholat menjadi acuan dalam kepemimpinan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Ketika Rasulullah menderita sakit sebelum ia wafat, beliau tidak mampu menjadi imam bagi orang-orang yang telah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat. Bilal menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan menjadi imam bagi kami?" Rasulullah menjawab, "Mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Abu Bakar kemudian menjadi imam bagi jamaah yang ada di masjid selama 8 hari. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang paling utama, dekat dan setia dengan Rasulullah. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis dari Rasulullah yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar, tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, Rasulullah pernah merekomendasikan Abu Bakar As-Siddiq dalam memutuskan perkara di tengah umat.
Hal ini dijelaskan dalam hadis yang artinya dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya. Ia berkata bahwa ada seorang perempuan pernah mendatangi Rasulullah dan ia kemudian diperintahkan kembali. Perempuan itu berkata, "Bagaimana seandainya aku kembali dan tidak mendapatimu?" Atau seakan yang dimaksud oleh wanita itu meninggal. Rasulullah menjawab, "Jika seandainya engkau tidak menemuiku, maka temuilah Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, Abu Bakar memperoleh kemuliaan yang lebih dari sahabat lain. Ketika beliau senantiasa menemani Rasulullah dalam berhijrah, kesetiaan Abu Bakar dalam mendampingi dan melindungi Rasulullah tersebut dipuji oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surah At-Taubah ayat 40. Kelima, Rasulullah mempercayai kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin rombongan jamaah haji pada Haji Al-Ammah, yaitu haji sebelum Haji Wada. Maka hal ini menurut penulis mengindikasi bahwa Rasulullah mengkadar Abu Bakar untuk menjadi pemimpin setelah dirinya. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa kebijakan, di antaranya yaitu yang pertama yaitu memerangi kaum murtad. Langkah awal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu membentuk 11 pasukan yang akan dikirim kepada kaum murtad untuk mengajak mereka agar kembali ke jalan kebenaran. Akan tetapi sebelum itu, Abu Bakar As-Siddiq telah mengirimkan surat yang berisi ajakan agar mereka mau kembali ke jalan kebenaran. Akan tetapi ketika mereka menolak, maka pasukan perang Islam akan memerangi mereka. Secara politik, gerakan murtad ini merupakan manifestasi pemberontakan yang sangat tendensius terhadap pemerintahan khalifah dan juga merupakan perlawanan terhadap pertahanan kaum muslim. Realitas ini membuktikan adanya intervensi politik dalam penyebaran dan pengembangan ajaran Islam. Perang terhadap kaum murtad ini disebut juga dengan perang Riddah. Yang kedua yaitu memerangi dan yang selanjutnya yaitu memerangi orang yang menolak membayar zakat. Pada saat itu, ada yang menganggap bahwa membayar zakat merupakan suatu pemaksaan yang menimbulkan kontroversial di kalangan muslim yang masih awam dan tidak memahami hakikat zakat. Mereka mengira zakat adalah sebuah pajak yang berbau politik karena untuk pertama kalinya diperintahkan oleh pembendaharaan pusat yang ada di kota Madinah. Akan tetapi setelah itu, Abu Bakar menetralisir kekacauan yang terjadi dan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu mengumpulkan mushaf Al-Quran dan membukukannya. Hal ini ada kaitannya dengan Nabi palsu, yang konon pada saat itu pengikut Musailamah mencapai sekitar 40.000 orang, yang terdiri dari berbagai suku, dan dapat kita lihat di dalam makalah tersebut. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq mengutus kepada Khalid bin Walid untuk berangkat perang di kota Yamamah, yang sering kita sebut dengan Perang Yamamah. Nah, di dalam perang tersebut sangat banyak para penghafal Al-Quran yang berguguran atau mati syahid. Oleh karena itu, ada dari salah satu sahabat Umar yang merasa khawatir dengan kondisi tersebut dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga dia mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi, pada saat pengumpulan Al-Quran tersebut tidak memakan waktu yang lama, yaitu sekitar kurang lebih 1 tahun. Dari tahun 11 Hijriah atau awal tahun 12 Hijriah, dan pada tahun 13 Hijriah, sahabat Abu Bakar tersebut wafat, dan mushaf Al-Quran tersebut harus dipindah tangankan. Lalu, mushaf Al-Quran tersebut dibawa oleh salah satu istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Habsyah, yang menjadi sumber primer pada masa Utsman bin Affan dalam menggandakan mushaf Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal ini sudah dikenal sejak ke-2 Hijriah pada masa pemerintahan Islam di kota Madinah.
Lembaga ini didirikan karena adanya cekcok oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam pembagian harta rampasan perang yang kita sebut dengan Perang Badar. Pada saat itu turunlah surah Al-Anfal ayat 41, dan setelah surah tersebut turun, maka Rasulullah SAW mulai mendirikan Baitul Mal untuk mengatur harta benda kaum muslim. Pada masa Rasulullah SAW, lembaga Baitul Mal ini masih sangat sederhana. Akan tetapi, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulailah terjadi perbaikan pengelolaan lembaga tersebut, yang bisa kita baca dan kita lihat di makalah tersebut. Dan pada saat itu juga ditetapkan gaji khalifah diambil dari uang kas negara, dan sejak itu juga gaji khalifah hanya cukup untuk hidup sederhana seperti orang-orang biasanya. Nah, akan tetapi dari kisah ini ada yang dapat kita petik, yaitu sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau sempat berpesan kepada keluarga beliau untuk mengembalikan uang sekitar 6.000 dirham kepada lembaga Baitul Mal ini. Nah, yang terakhir yaitu memperluas wilayah Islam. Setelah berhasil meredam pemberontakan dan kekacauan yang terjadi di dalam negeri, Abu Bakar As-Siddiq disibukkan lagi dengan rencana penghancuran eksistensi Islam oleh bangsa Persia dan Romawi. Pada saat itu, beliau mengirimkan pasukan tentara Muslim yang berada di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Mutsanna bin Haris, dan pada saat itu juga pasukan Muslim berhasil memenangkan beberapa pertempuran dengan merebut beberapa daerah penting di Irak dari kekuasaan Persia. Dan untuk melawan pasukan Romawi, Abu Bakar As-Siddiq telah memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin pasukan Islam ke 4 wilayah yang berbeda. Untuk lebih mengetahui 4 panglima tersebut, kalian bisa membaca di makalah. Jadi, 4 pasukan tersebut dibantu oleh Khalid bin Walid yang bertempur di Syria. Jadi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq telah berhasil menanamkan dan membangun kekuatan Islam pada bidang kehidupan dan juga bidang lainnya. Di sini juga ada salah satu faktor pendukung keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu diantara lain adalah beliau memiliki sifat keterbukaan. Jadi beliau memberikan hak dan kesempatan kepada para sahabat untuk berpendapat sebelum beliau mengambil keputusan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kami. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, kalian bisa membaca dan melihat lagi pada makalah yang telah kami share. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Arni Empil beserta moderator dan juga teman-teman yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.